Karena kalau saya didatengin orang sekali ngomong, Bu anak saya ini ada LGBT-nya nggak? Kemarin itu kan case-nya gini, kamu, loh kenapa papa kok minta HP-ku, mau lihat apa gitu? Enggak, kamu percaya nggak sama papa? Loh papa percaya nggak sama aku? Nah pas ada debat itu, saya merasa memang perlu kita cek gitu HP. Terus papanya bilang gini, papa selalu percaya sama kamu, papa komitmen sama kamu, kamu mau apa papa turutin. Termasuk beli HP-mu itu, papa yang beliin. Mana HP-nya sekarang? Aku juga bingung ya, memang kalau dari physically dia termasuk cowok yang apa tuh ya dandan gitu loh, maksudnya dia pakai sunscreen dan segala macamnya gitu loh. Tapi kalau ya dalam-dalamnya apakah dia ada kecenderungan atau apa, ya nggak kelihatan gitu loh. Selamat datang di podcast Parental Insight. Hari ini kita kedatangan satu tamu nih. Tamu ini psikolog dan beliau juga merupakan rekanan dari Parental Insight. Jadi beliau ini juga punya praktek psikologi sendiri dan juga bekerja di rumah sakit. Ya, selamat datang Bu Nadia. Iya, selamat datang. Ya. Nah, mungkin sedikit boleh Bu dikenalkan dulu ke audiens nih. Profil dari Bu Nadia itu seperti apa? Mulai dari mungkin pengalamannya, ekspertisnya gitu. Saya Nadia Tui, saya psikolog yang fokusnya di remaja dewasa gitu ya. Dan memang saya praktek sekitar 14 tahun. Kasus yang paling banyak saya terima sejak COVID itu memang remaja dan dewasa gitu ya. Saya biasanya menangani klien-klien tersebut dengan assessment dan paling banyak konseling seperti itu. Oke, nah jadi kalau untuk pengalaman kita nggak usah ragu lagi ya, udah 14 tahun nih di industri psikologi gitu. Yeah. Nah, sedikit nih di Parental Insight hari ini kita akan bahas, kita punya topik yaitu sebenarnya 72% kenakalan remaja itu kan berawal dari teman dan pergaulan nih Bu Nadia. Nah, kira-kira dari Bu Nadia sendiri setuju nggak terkait dengan adanya fakta ini? Oh, setuju banget. Setuju banget ya Bu ya? Apalagi kalau sekarang kan temennya nggak perlu yang fisik. Bener, Gitu. apalagi Teman sekarang online-nya dunianya juga online. bisa, betul. Benar. Nah, jadi menurut Bu Nadia kalau transisi, kalau kita ngomong dari usia SD ya, SD itu kan sampai usia 12, SMP itu kan mulai dari usia 13. Nah, pasti ada perbedaan parenting dong Bu, tekniknya gitu kan, dari Iya. usia SD ke SMP ke remaja. Nah, pengaruh teman di usia remaja ini seperti apa Bu gitu? Ya memang kalau udah usia remaja itu kan biasanya di 12 sampai ya mungkin 18 lah ya. Kalau 19 mungkin udah masuk ke dewasa awal gitu ya. Nah pengaruh teman ini menjadi sangat tinggi ya, karena memang fase remaja ini dimana anak itu mencari identitas dirinya. Oke, gitu ya. proses mencari jati diri. Iya, jati diri itu dengan cara apa yang dicari gitu ya, proses identitas diri itu sebenarnya apa yang dicari? Yang dicari adalah tentang dirinya. Aku ini siapa gitu ya. Aku ini siapa dan di mana aku diterima gitu. Berarti memang mencari tempat penerimaan. Iya. Berarti menjadi bahaya dong Bu kalau misalkan dia di rumah nggak diterima. Ketika itu nyambung dengan aku ini siapa. Misalnya dia lagi proses pencarian identitas dirinya itu dia bisa mulai dengan dia biasanya suka lagu nih, musik-musik gitu ya. Oh ternyata yang suka musik yang aliran atau genrenya ini itu tuh diterimanya di sini gitu, gitu ya. Okay. Ada mungkin dia suka koleksi barang-barang atau mungkin dia penyuka game yang di salah satu platform gitu ya. Dia akan berkumpul dan dia mencari tempat untuk diterimanya di situ. Gitu. Okay. Jadi pencarian identitas ini benar-benar seperti loop yang memutar. Jadi dia akan coba ini. Kalau nggak terima, ya, cari lagi tempat. Iya, dia akan mencoba ini, mencoba yang lain dan yang lain. Contohnya nih, misalnya cat rambut nih. Dia lagi senang sama satu musisi yang cat rambutnya warnanya misalnya ungu gitu ya. Nah, dia lakukan itu. Nah, setelah dia pakai cat rambutnya warna ungu, maka dia akan tahu, oh, aku berarti harusnya di komunitas ini, seperti itu. Okay. Nah, atau misalnya nih dengan gaya nih style baju yang misalnya yang model-model yang sekarang lah skena atau apapun itu, dia akan mencari komunitas yang sama
gitu. Dan apakah itu fix? Sepertinya itu tidak akan fix. Fix itu artinya kalau dia Menetap udah, terus ke iya sana kalau dia gitu. udah, oh dia senangannya ini ya udah seperti ini gitu ya. Kalau dia senangannya ini terus enggak, dia akan mencoba-coba terus. Makanya di fase Oke. 12 sampai 18 ini nih sebenarnya kalau saya bilang ke orang tua gitu ya, klien-klien saya ini emang benar-benar fase krusial yang memang ya bukan kita harus khawatir seperti apa, tapi memang harus mulai kita sadari bahwa ini bukan anak yang bisa kita kasih aturan satu arah gitu ya, tapi juga kita nggak bisa membiarkan dia karena kan fisiknya biasanya anak 12 tahun udah gede-gede loh badannya. Benar. Karena fisiknya udah besar, orang tua tuh cenderungnya ya udahlah anaknya udah gede, jadi kayak semua maunya diturutin atau bahkan masih menggunakan cara anak-anak dengan dipres atau dikasih model pola asuh yang otoriter seperti itu. Artinya Satu karena arah lah. karena ini sudah mulai banyak melakukan mencoba ini, mencoba itu, menemukan di mana lingkungan yang tepat dan diterima, level kehati-hatian orang tua harusnya meningkat dong, ya kan Bu? Iya, orang tua maksudnya ya. Orang tua harus lebih meningkat dan lebih aware dong terhadap lingkungan dan pergaulan dari anak ini. Betul. Oke. Betul. Nah, kalau Iya. saya pernah dengar nih Bu, kalau masih anak-anak itu teknik parentingnya itu anak itu harus tahu siapa bosnya atau siapa yang mimpin di rumah gitu kan. Nah, kalau di remaja ini seperti apa Bu gitu? Artinya Iya. remaja ini mungkin kalau dari anak-anak Bu ya, oh kata mamaku tuh seperti ini. Nah, kalau di remaja saya pernah dengar itu, loh temanku lo kayak gini. Nah, itu berarti pengaruh teman tuh sangat besar Bu ya. Iya, pengaruh teman sangat besar dan kalau kembali ditanya pola asuh remaja harus seperti apa, ya sebenarnya kan model tarik ulur itu masih harus bisa digunakan ya. Kalau dulu mungkin 20 tahun lalu itu tarik ulur artinya ya udah kamu boleh pergi asal apa-apa gitu. Oke. Dia tahu kamu berhak dapat kebebasan tapi jangan lupa tanggung jawabnya apa gitu ya. Nah, sekarang ya di era yang sekarang ini ada hal yang baru nih yang perlu kita kita tanamkan yaitu connecting. Oke. Connecting ini lebih dari sekedar model tarik ulur. Kalau tarik ulur mungkin kita mau kayak tadi mau pergi, boleh pergi tapi ininya harus selesai atau mungkin kamu harus bantuin ini dulu gitu ya. Tapi kalau connecting itu lebih membangun hubungan secara mungkin batin ya dengan orang tua. Yang itu sekarang tuh hampir nggak ada. Jadi tiba-tiba aja kalau klien-klien datang itu setelah saya gali dari anaknya atau dari ibunya gitu ya, mereka itu tidak pernah ada ngobrol dari kayak heart to heart gitu loh. Oke, jadi ketemu Jadi cuman ya iya, makan aja, sekedar connectingnya itu makan bareng iya kayak connectingnya gitu. itu kayak benar-benar putus. Dan ini serius sekarang ini musimnya terjadinya seperti itu. Kenapa? Karena si ibunya atau si ayahnya itu sudah sibuk dengan dunianya. Kalau dulu kan sibuk dengan pekerjaannya. Iya. Sekarang udah nyampe rumah, mereka sibuk dengan device-nya masing-masing. Oke. Yang mereka juga bilang, ya karena aku udah capek, anak-anak juga udah besar. Dan selalu bilangnya, anak-anak tuh punya dunianya sendiri. Jadi, oke. jadi udah nggak ya dulu pergi barengnya kan, ayo mau kemana, masih ke playground dan lain-lainnya. Kalau sekarang ya udahlah males mah, jadi perginya langsung makan, begitu makan ya udah pegang device masing-masing. Jadi connectingnya itu putus gitu ya. Jadi perlu yang menurut saya di era yang sekarang ini ada yang namanya interconnecting satu sama lain di dalam rumah itu. Oke. Ibu dengan anak, anak dengan ayah gitu ya, ayah ibu dan bertiga dengan tiga arah itu juga perlu. Itu yang sekarang kurang. Berarti ya. artinya ada diskusi keluarga begitu Bu ya. Kalau diskusi mungkin membahas sesuatu ya, tapi tidak harus diskusi, cuman interconnecting itu lebih ke ketika kita berada misalnya kita berada di satu ruangan ini ya. Ya kita menyapa gitu loh, tanpa harus memegang device kita atau tidak sambil gitu, kita ngobrol. Berarti ada sesi gitu. khusus atau waktu bersama quality Iya, time. waktu bersama yang quality time yang lebih membahasnya itu lebih nggak usah terlalu panjang lebar, nggak usah nasihat yang AIU, tapi lebih ke kayak kita mau nanyain apa nih ke anak, misalnya gimana tadi telat nggak tadi berangkatnya buru-buru gitu. Nah nanti kan dari itu aja nanti anak tuh kan bisa ceritanya banyak tuh seperti itu. Oke. Jadi lebih ke orang tua itu harusnya mungkin nanti ini di pertanyaan selanjutnya ya bagaimana apa yang perlu dilakukan orang tua adalah sebenarnya orang tua itu harus turun ke dunia remajanya. Jadi bukan anak itu paksa naik karena belum terlalu nyampe ya, karena nggak semua anak 12-18 tuh sudah matang secara kognitif. Oke. Gitu. Nah, di sini dari Calvin sendiri melihat bahwasanya untuk bisa menyelami atau mungkin juga ikut
Dalam arti tahulah tren saat ini di usia remaja. Tentu kan orang tua nggak bisa ya mungkin monitor anaknya 24 jam gitu Bu ya. Nah, buat yang mungkin orang tua yang mungkin was-was atau waduh gimana ya cara make sure ya pergaulan anak ini benar-benar aman nggak, atau mungkin yang orang tua yang punya kecurigaan karena Bu Nadia sendiri sudah pernah menggunakan produk dari Parental Insight ya. Nah, itu mungkin diceritakan sedikit Bu. Ada cerita orang tua ini awalnya curiga bahwasanya anaknya LGBT Bu ya. Iya. Ya itu gimana Bu? Mungkin boleh diceritakan sedikit dan di-share ke audiens gitu. Tadi kan pertanyaan pertama bagaimana orang tua ini bisa memantau anak gitu ya. Sebenarnya kalau memang anak itu baik-baik aja, orang tua itu bisa, dan orang tuanya juga baik-baik aja, interconnectingnya terbangun gitu ya. Orang tua tuh bisa melihat dari gesture dan body language-nya anak gitu ya. Ketika anaknya misalnya nih biasanya ceria, terus tiba-tiba sekarang seneng di kamar, mungkin kamu ngapain, capek, tidur gitu ya. Jawabannya singkat-singkat, biasanya bawel, banyak bicara, itu ada sesuatu. Nah, sesuatunya itu apakah itu bahaya atau tidak, ya nggak tahu ya, tergantung kondisinya. Orang tua yang bisa menggali sendiri itu pasti lebih bagus dengan cara mungkin dia punya pendekatan, oh anakku ini kalau udah kayak gini aku ajak pergi aja. Aku tanya dia gitu ya. Terus dah diajak pergi baru misalnya cerita, atau mungkin oh kalau udah kayak gini biar papanya aja yang turun gitu ya. Papanya aja yang nanya, biasanya sama papanya dia lebih terbuka. Nah, seperti itu. Kalau terbangun seperti itu akan jadi lebih bagus. Berarti artinya jadi mereka bisa selesaikan, iya, mereka bisa memantau dan menyelesaikan masalah anak itu sendiri karena udah kelihatan nih, oh secara anaknya kayak berubah deh gitu. Nah tapi ya memang ya mungkin ya kalau yang baik-baik aja ya nggak ke psikolog gitu ya. Nah yang datang ke psikolog kan memang perlu dibantu gitu ya. Perlu dibantu untuk anak saya ini kenapa. Apalagi kalau misalnya udah dapet surat nih dari sekolah, SP gitu ya, skorsing gitu, ternyata anaknya ABC dan lain-lainnya gitu ya. Anak saya ini kenapa dan harusnya bagaimana. Nah biasanya nih sebagai psikolog ya kita akan melakukan sesuai dengan tahapan yang kita pelajari ya. Ya kita coba wawancara, kita observasi, kita lakukan konseling, kita gunakan beberapa alat tes yang bisa mengungkap sebenarnya karakter anaknya itu seperti apa gitu. Nah jadi setelah tadi kan memang benar ya sudah dilakukan asesmen, sudah dilakukan wawancara. Kalau misalkan masih mungkin ada rasa penasaran terhadap dunia anak atau pergaulannya itu, mungkin Bu Nadia bisa ceritakan nggak? Karena kan kemarin sempat menggunakan produk dari Parental Insight ya sebagai alat asesmen. Nah itu diceritakan sedikit seperti apa Bu studi kasusnya gitu. Saya tuh ada klien yang memang anaknya tuh usia sekitar 16 tahun dan mau pergi gitu ya, mau keluar kota untuk ada cita-cita yang mau dia tuju lah gitu ya, menjadi salah satu profesi. Nah orang tuanya tuh nggak mengizinkan karena memang dari sisi usia kan KTP aja belum punya gitu ya. Terus ya seperti biasa ya ketika dilarang remaja kan malah nggak bisa, malah berantem nggak karu-karuan, dan akhirnya orang tuanya itu ada kecurigaan beberapa. Kecurigaannya itu lebih ke bukan curiga sih, kekhawatiran. Apakah anak ini ada penyimpangan perilaku, terus kemudian kok semendadak itu punya keputusan dan ingin segera direalisasikan ya, misalnya mau pergi kemana untuk saya mau jadi ini gitu ya. Apakah dia sedang terancam oleh temennya, ada pasti intimidasi, ada pengaruh dong Bu ya, karena diburu-burui gitu. Iya, karena kan ini mendadak sekali gitu ya. Nah kebetulan pada saat itu saya ingat banget dengan produknya Parental Insight ini yang Protective Insight. Jadi memang kenapa saya sarankan untuk menggunakan tools ini, karena kita tidak perlu waktu lama untuk mengetahui sebenarnya tentang kekhawatiran yang orang tua rasakan terhadap perilaku anak tadi gitu. Dan ternyata terbukti hari itu kita assess gitu ya, dan beberapa jam kemudian keluar, dan akhirnya kita bisa tahu apa yang terjadi pada diri anaknya, dan kekhawatiran orang tua itu akhirnya kan jadi terpatahkan gitu ya. Nah namun akhirnya orang tua juga dapat data yang lain nih, ternyata dari hasil
assess yang parental insight yang untuk yang protektif. paket protektif, benar. Iya, protective insight gitu ya. Ternyata ada informasi-informasi lain yang orang tua bisa gunakan gitu ya. Sempat sebagai kaget nggak Bu mungkin orang tuanya? Sempat kaget tapi juga seneng. Akhirnya kekhawatirannya kan nggak terbukti gitu Campur loh. aduk ya di perasaan. Iya, tapi kan akhirnya jadi lebih mantap gitu ya. Oh ternyata bener-bener anaknya seperti ini gitu kan, aman gitu, tidak muncul ada resiko-resiko seperti itu kan. Awalnya kan orang tuanya tuh ada kekhawatiran. Boleh dikasih tahu nggak Bu, kekhawatirannya apa gitu spesifik? Iya, sebenarnya kekhawatirannya lebih ke apakah anak ini sedang diancam oleh temannya, bully gitu ya. Kemudian adakah rencana yang lain kayak misalnya mau melakukan hal-hal yang memang seperti di luar norma, misalnya ada penyimpangan perilaku dan lain sebagainya, seperti itu. Akhirnya terbukti aman gitu Bu. Iya, terbukti aman sehingga orang tua tuh juga akhirnya melepas anaknya itu dengan tenang gitu. Artinya gini sih, kalau saya lihat dari modelnya tools parental insight ini lebih ke to the point di case-nya, di masalahnya. Gitu. Jadi kalau dari hasil sesi konseling kemarin gitu ya, orang tua tuh menyadari bahwa dari tools yang parental insight punya gitu ya, itu bisa langsung memotret kondisi anak sekarang saat ini gitu ya. Jadi misalnya ada anak yang tadi itu, saya tuh paling challenge saya selama jadi psikolog itu kalau konseling remaja datangnya dipaksa orang tua 10 menit, 15 menit dia nggak mau ngomong, diem aja, itu tuh sangat challenging. Nah, dengan tools ini itu bisa sangat membantu. Membantu apa? Membantu membuka apa yang ada di dunia anaknya ya, apa yang ada di dalam dunia anaknya, apa yang ada dalam interaksi anak itu, sehingga bisa tahu kira-kira ada kemungkinan apa seperti itu. Jadi kita bisa tahu juga ya anaknya misalkan sukanya basket ya, kita mulai obrolannya dari basket, dari seputar olahraga gitu Bu ya. Betul. Berarti, jadi artinya produk ini ketika nanti tentu produk parental insight ini kan tidak mungkin ya menggantikan posisi dari seorang psikolog tentunya, tapi produk ini justru malah melengkapi Bu ya. Iya, melengkapi, membantu juga karena sebenarnya kan kita juga berkembang ya di era digital ini, kita tidak bisa tutup mata dengan produk-produk baru yang bisa membantu kita sebagai seorang psikolog itu kayak melengkapi diagnosa kita gitu ya, melengkapi temuan kita atas permasalahan ini seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan gini Bu, misalkan nih ini lebih ke wawasan buat orang tua sih Bu. Misalkan dia sudah melakukan assessment dengan parental insight, terus kemudian ditemukan resiko-resiko ini kan kita petakan, ada yang rendah, tidak ada, menengah, tinggi, bahkan sangat tinggi. Nah, ada saran nggak Bu buat orang tua ketika menemukan bahwasanya resikonya itu mungkin tinggi atau sangat tinggi, respon sebaiknya orang tua seperti apa? Karena saya sangat menakutkan sekali ketika orang tua ini mungkin langsung memanggil anaknya, terus mungkin melakukan interogasi dan segala macam itu kan perlu penanganan awal itu seperti apa sih? Kalau saya tuh selalu kemarin yang baik yang parental insight ataupun assessment psikologi, saya selalu bicara ke orang tua itu tujuannya apa dulu, terutama yang kemarin ya, yang soal parental insight itu ya. Jadi itu sempat ibu dan bapaknya minta dilakukan assessment karena mungkin laki-laki ya, bapak itu kan ibunya kan penuh dugaan, aku khawatir ini itu banyak. Bapaknya juga berisik begitu saya bilang, bapak mau kita coba, kita ada tools namanya protective insight, dengan penjelasan kita bisa bantu hanya dengan scan QR dalam beberapa waktu, mungkin kita perlu 2-3 jam, nanti kita bisa tahu nih, terjawab kekhawatiran bapak itu terkait anak ini ada kecenderungan melakukan penyalahgunaan atau mungkin penyimpangan perilaku, itu bisa kebaca gitu. Nah, si bapak, oh ya lebih baik saya melakukan itu. Kan pikirnya bapak kalau udah dilakukan udah clear nih. Tapi si ibunya itu bilang seperti ini, maksudnya gimana, anaknya mau nggak? Nanti kalau dipaksa malah nanti ngamuk sama kita. Nanti ini, nanti itu. Nah itu kan akhirnya saya kembalikan lagi ke Pak, Bapak juga harus berpikir juga terkait kondisi ibu. Jangan sampai nih ya, kalau misalnya nih, oh bener nih anaknya ini ternyata ada kecenderungan penyimpangan perilaku sebenarnya. Terus ibunya nggak siap handle anaknya. Nah ini malah menjadi
PR-nya jadi dua nih sekarang. Yang ngurusin anaknya ya dia harus mengurusin seorang ibunya. Karena anak dan ibu, bagaimana anak kan masih bertanggung jawab, tanggung jawab ibunya kan. Nah seperti itu. Jadi kalau pertanyaan yang tadi itu sebelum kita lakukan ya kita akan kembalikan ke orang tuanya bahwa hasil tes akan mengungkap ini gitu ya. Nah kira-kira nih Bu, dari hasil tes ini apakah ini yang ibu cari? Misalnya seperti itu. Nah kemudian lalu kalau memang ada kecenderungan ke sini dan beberapa kecenderungan ini muncul, rencananya ibu maunya kayak gimana? Apa rencananya? Oke. Karena itu perlu kita perlu kita sadarkan, kita perlu edukasi seorang ibu ini supaya bisa menerima kenyataan kondisi anaknya. Berarti langkahnya adalah bukan setelah tahu, tapi sebelum tahu ini harus kalau disiapkan. saya kemarin seperti itu yang saya lakukan. Karena jangan sampai orang tuh keluar dari ruangan saya terus dia masih bawa pertanyaan tuh di kepala dia. Gitu ya. Misalnya nih, anggaplah kita model dokter gitu ya. Oh, ternyata setelah diperiksa dokternya bilang, "Oh iya ini asam lambung." Tapi kan dia nggak bilang nih obatnya apa. Makanya sebelum dia diperiksa, nanti saya sampaikan, "Bu, ini kalau ketemu sakitnya ini bagaimana Ibu rencananya apa nih? Nggak usah obat dokter deh, asam lambung saya mau diet aja." Gitu ya. Oh, atau ya udah deh ada ini enggak sih, ada paket konseling enggak, atau kira-kira apa yang bisa saya bantu? Gitu, nah kayak gitu. Jadi di awal sebaiknya. Di awal malah sebelum ya. Sebelumnya. Jadi supaya orang tua itu juga bisa melihat bahwa sebenarnya ketika kita mengakses anak, mereka juga harus siap sebenarnya. Siap juga untuk benerin juga, karena memperbaiki masalah anak ya dan manusia, namanya juga manusia. Itu tadi yang saya bilang harus ada interconnecting antara anak dan orang tua itu tadi. Apalagi ya kalau misalnya nih udah tahu nih masalah anaknya apa, terus bilangnya gini, ya udah ada paket konseling nggak buat anak saya gitu. Ya pasti ya mungkin ada, tapi apakah itu langsung jadi tanggung jawab psikolognya gitu? Nggak semua anak itu ya saya alhamdulillah tuh bantu beberapa anak yang memang beres dengan psikolognya gitu ya. Tapi ada banyak juga yang dia masih punya luka batin dengan ibunya atau dengan ayahnya. Jadi memang keterlibatan tuh perlu gitu, dan itu lebih baik di awal deh kalau menurut saya. Karena yang kemarin saya lakukan di awal dan akhirnya ya everybody happy, ibunya tenang, bapaknya juga tenang gitu ya. Dan akhirnya anak juga jadi nggak dipandang sebelah mata, karena kan sebenarnya udah kepotret nih resiko yang muncul apa sebenarnya di anak ini. Nah, berarti yang tadi disampaikan sebaiknya di awal itu maksudnya set ekspektasi tujuannya itu di awal semua gitu Bu, atau? Iya. Iya, di awal. Jadi mau itu konselingnya atau menggunakan assessment apapun, set ekspektasi ataupun tujuannya di awal begitu. Betul. Bahkan kalau di Parental Insight yang kemarin ambil yang Protective Insight gitu ya, saya juga minta keterlibatan orang tua dong untuk mengakses. Karena kan nggak mungkin saya dengan anaknya yang baru kenal berapa menit lah ya gitu. Gitu, dan untungnya orang tua tuh kooperatif karena emang benar-benar dia pengen tahu gitu. Nah, karena Bu Nadia sudah tahu ya bagaimana asesmen dari tools kami, mungkin punya pesan gini nggak Bu buat ke orang tua buat orang tua mungkin yang masih ragu, ini beneran nggak sih bisa seperti yang tadi diceritakan gitu, ragu-ragu, maju mundur, khawatir dengan berbagai macam nanti koneksi sama anak bagaimana, kalau tambah berontak bagaimana, itu ada tips nggak gitu yang mungkin sudah mau pakai tapi muncul keraguan gitu? Sebenarnya kalau tentang urgensi itu akan saya kembalikan ke orang tuanya gitu ya, karena tadi itu sebagai seorang psikolog kita tuh tetap melakukan kaidah-kaidah kita. Jadi ada inform consent yang perlu diisi gitu ya. Ada proses interview wawancara, observasi ke anak, beberapa ada tes kepribadian yang kita coba cek gitu ya. Nah, namun tes Parental Insight ini gitu ya, itu model mengcapture kondisi anak dan lingkungannya sekarang. Saya kembalikan lagi ke orang tuanya gitu ya. Artinya tetap tidak melanggar kaidah privacy anak. Jadi maaf ya, anak itu tidak merasa ditelanjangin. Kadang dalam chattingan anak dengan teman-temannya itu ada yang ngebahas temennya yang satunya, hibain yang satunya. Terus aduh mamaku ngapain ngecek HP ku, nanti tahu bahwa sebenarnya sahabatnya dia tuh sering dihibain sama temennya. Nah itu kan dinamika remaja ya, dinamika lingkungan remaja sekarang ya. Nah kembali ke orang tuanya tadi, jadi indikatornya kalau menurut saya gini, ketika orang tua itu merasa anaknya mulai berubah gitu ya, dalam hal perilaku gitu ya, dalam hal emosi, biasanya nggak pernah marah
terus jadi akhir-akhir mudah ini marah gitu ya, perilakunya juga berubah gitu ya, semangat dan attitude ke keluarga mungkin ya, nah, ini kan balik lagi ke value keluarga ya, berubah, itu bisa jadi ada indikasi yang perlu kita dalami lah ya gitu ya. Namun statement ini tidak berharap untuk membuat orang tua itu khawatir, tapi justru membuat orang tua itu yuk kita peka dengan kondisi anak kita. Apa yang perlu dilakukan? Pertama, bangun interconnecting dulu. Kalau bisa diajak ngobrol, anaknya terbuka, ya nggak perlu kesana kemari, udah selesai sendiri. Tapi kalau memang ada urgensi yang misalnya nih 2 hari nggak keluar kamar, nggak mau makan, kira-kira tuh bisa nggak diajak ngobrol? Nggak bisa. Nggak makan beneran loh. Dan akhirnya begitu didobrak, lemes badannya di kamar, gitu ya. Terus ditanya nggak jawab, ini sampai akhirnya dibawa ke dokter dan lain sebagainya. Nah, kondisi psikisnya kalau udah nggak memungkinkan untuk diajak ngobrol dan tahu bahwa itu adalah urgent yang perlu kita ditangani oleh orang tua gitu ya, maka parental insight ini bisa kita gunakan. Seperti itu. Di tahun 2025 ini cukup banyak Bu beberapa case ya, artinya bully, terus sampai ada terakhir yang kita dengar dari Bali itu yang sampai meninggal dunia di salah satu kampus ya. Nah, banyak juga di anak-anak SMP yang sampai menelanjangi ya pembuliannya itu. Nah, menurut dari sudut pandang Bu Nadia sebagai psikolog ya, mungkin kalau kita bisa bilang kalau kita punya anak, jangan sampai anak ini kan kelaparan ya, artinya ada tanggung jawab nafkah lah dari orang tua ke anak. Nah, bagaimana sudut pandang dari tanggung jawab untuk memberikan atau memastikan lingkungan anak ini ya harus positif gitu, jangan sampai anak itu dibully kayak gitu atau mungkin anaknya ini mungkin takut ya untuk ngomong bahwasanya dia mungkin dibully atau dijauhi oleh teman-temannya gitu, karena sempat beberapa asesmen yang dilakukan oleh parental insight itu ternyata anaknya itu punya kegelisahan karena beberapa minggu terakhir itu dijauhi oleh teman-temannya. Akhirnya dia mungkin motivasi ke sekolahnya berkurang. Terus kemudian mengganggu nilai akademik juga gitu kan. Nah, gimana sih sebenarnya tanggung jawab orang tua di area memastikan lingkungan atau pergaulan anak, Bu? Kalau udah remaja kan memang agak sulit ya orang tua masuk langsung, ini bukan anak yang TK atau SD ya, yang kita bisa langsung lapor ke gurunya, langsung dimediasi selesai. Apalagi kalau udah SMP SMA itu kecenderungan sekolah itu 50-50, dia akan mengembalikan ke anak juga, untuk anak supaya belajar resolusi konflik ya. Ini bagaimana nih kalau ada masalah. Karena dari sekolah pun juga 50-50 gitu Bu berarti ya. Iya, artinya tidak, ya menurut saya yang saya tahu SMP SMA itu tidak full seperti gurunya itu benar-benar menyelesaikan masalah anak yang sampai anaknya harus kayak disuapin gitu loh. Jadi anak yang mungkin diajak bicara, kenapa kok kamu tersinggung? Ya dia soalnya begini ya, kamu nggak usah dimasukin hati, langsung diajak ngomong kayak head to head gitu loh. Sehingga kalau menurut saya peran orang tua ke dalam masalah ini itu, ke dalam kasus-kasus yang seperti ini ya memang harusnya mendampingi ya, bukan menyelesaikan sebenarnya. Ya, biarkan anak itu punya porsi untuk menyelesaikan sendiri. Seperti itu. Jadi sebatas tadi membangun interkoneksi dan juga jangan lupa untuk terus mendampingi gitu Bu ya. Betul, mendampingi itu terus. Kalau saya boleh sedikit simpulkan ya, setelah saya coba parental insight ke klien-klien saya. Jadi mungkin sebagai orang tua, pertama, kalau melihat ada kecenderungan anak mulai nutup diri, perubahan perilaku, perubahan emosi gitu ya, itu yang pertama ditangkap dulu. Setelah ditangkap, bisa nggak nyelesainnya? Nyelesainnya itu, biasanya anaknya gimana nih supaya dia mau cerita gitu ya. Dengan ayahnya atau dengan diajak pergi gitu ya, boleh. Nah, kalau ini kan langkah pertama nih, pertolongan pertama lah. Artinya keluarga itu bisa kok nyelesain sendiri sebenarnya. Pertolongan pertama seperti itu. Nah, yang kedua, setelah memang mungkin ya tidak bisa, kesulitan, baru bisa minta bantuan nih gitu ya. Nah, parental insight ini seperti kayak nge-capture atau memfoto kondisi yang sedang dialami anak saat ini, terutama dalam lingkungannya ya. Bukan, dan pasti kalau lingkungan kan terkait dengan dirinya ya, tapi tidak dirinya saja, tapi dia dan lingkungannya. Jadi memang yang kita potret adalah interaksinya. Nah, dari situ itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk memperbaiki kondisi si anak ini. Contohnya apa? Self image nih. Ini yang paling banget
terjadi dan itu ngefek ternyata. Jadi kalau saya punya klien umur 26 tahun gitu ya, terus dia itu tiba-tiba, Bu ini foto saya dulu waktu SMP, gendut banget, terus sekarang 26 tuh udah cantik banget gitu ya. Terus dia bilang, memang saya sengaja majang foto ini kayak before after gitu ya di akun media sosialnya pas mau lagi ada reuni sekolah. Kenapa? Oh ya dulu aku SMP dibully banget. Nah ternyata dampak dibully dan lain sebagainya gitu ya, itu tuh ngefek sampai dia umur 26. Oke. Nah itu tadi loh yang tadi kalau seumpama kita capture-nya udah kita foto, oh ternyata anak ini ada indikasi ketika dia dibully dia nggak bisa ngelawan dan dia merasa rendah diri, self image-nya kayak merasa, oh kamu tuh gendut loh ya, kamu tuh gendut, oh ya udah kalau aku gendut aku udah nggak bisa belajar, prestasiku bisa jelek dan lain sebagainya. Padahal ya gendut kan fisikmu, otaknya kan ya tetap bisa belajar dengan berprestasi gitu loh. Tapi kalau orang tua lebih tahu di awal kan enak, nggak sampai nunggu 26 tahun dia butuh validasi kayak gitu. Oke. Gitu ya. Jadi posisinya parental insight ini kayak mengcapture kondisi sekarang untuk orang tua. Oh misal meskipun yang protektif ini artinya kan ini tidak permanently ya, artinya tidak permanen tapi bisa dijadikan acuan bahwa supaya dia nggak lebih buruk lagi lah seperti itu. Oke, artinya kita supaya kondisinya tahu, nggak makin sulit nanti dia bantuin. kita tahu gitu. kondisi sekarang ini seperti apa, lalu kemudian orang tua bisa mengambil sikap sebaiknya bagaimana untuk ke depan gitu Bu ya. Betul. Orang tua tuh harus terbuka terhadap hasil assessment, kemudian harus bisa bekerja sama gitu ya. Artinya terbuka itu menerima gitu ya. Bersama-sama, oh iya yuk kita benerin yuk gitu loh. Siapa tahu yang perlu kita benerin tuh bukan anaknya tapi orang tuanya. Nah, gitu. Ini ini kan panjang penting tadi. banget. Iya karena kan ya tadi itu setelah dia dapat data itu akan lebih gini loh, orang tuh kalau ngobatin masih masih awal tuh lebih mudah. Benar. Daripada yang tadi itu udah 26 tahun merasa kecewa, 20 sekian terasa ini, ternyata sumbernya pas waktu usia remaja. Jadi pertanyaan terakhir itu adalah apakah privasi anak ini boleh quote unquote mungkin kita bisa bilang ya dikorbankan tapi demi keamanan dari anak tersebut gitu. Iya, bolehkah privasi anak dikorbankan? Sebenarnya privacy itu sekarang kan jadi tipis ya di era digital ini ya sebenarnya ya. Karena orang tuh semua di-share di media sosialnya, kesehariannya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kembali lagi ketika kita itu sedang berada di situasi yang memang kita, apalagi ini anak kita ya, tahu bahwa anak kita sedang ada apa-apa gitu ya, maka privacy yang dimaksud misalnya ngecek HP gitu ya, terus kemudian buka lemari gitu ya, cek isi baju, buka rak belajar gitu. Menurut saya itu juga perlu dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Karena tidak mungkin profesional lain juga tahu isi dalam HP-nya dia, dalam pikiran dan isi apa yang dia simpan gitu ya, kalau nggak melalui orang tua sendiri. Artinya selama itu orang tua terlibat dalam urusan privasinya anak masih boleh-boleh aja sih menurut saya. Paham ya? Jadi orang tuanya yang terlibat ke dalam mengetahui itulah, mau cek HP, mau cek lemari belajar, lemari buku dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi memang berbeda ya. Ini tuh bukan satu arah harusnya. Ini kan juga parental insight ini sebenarnya membantu mempermudah ketika kita sudah coba solusi yang pertama, yang kedua tidak berjalan, maka mungkin dengan parental insight, dengan protective insight atau dengan potential insight itu juga bisa membantu seperti itu. Ya. Nah, mungkin dari sisi Bu Nadia kan juga punya anak remaja nih ya. Iya. Nah, mungkin ada pertanyaan nggak sebagai orang tua, mungkin mewakili para orang tua juga yang belum tahu tentang produk parental insight ini seperti apa gitu. Mungkin dari sudut pandang Bu Nadia gimana? Kalau saya sebagai orang tua ya, mungkin yang menjadi pertanyaan saya pas waktu tahu ada tools yang seperti ini adalah apakah pada saat QR itu diakses gitu ya, lalu selama berhari-hari data chat kita di WhatsApp itu terrecord gitu ya, sehingga kan memang ini jadi kayak nyadap gitu ya. Itu pertanyaan awal saya. Kami dari Parental Insight menjawab bahwasannya kita
bukan platform untuk mungkin sadap atau monitoring anak hingga waktu beberapa hari, Bu, gitu. Jadi memang tools yang kami buat itu memang gunanya benar yang tadi sudah disampaikan untuk mengcapture kondisi anak gitu. Nah, kondisi yang kita capture ini tidak dalam arti waktu yang cukup panjang, tentunya kalau terlalu lama kan tidak relevan. Nah, maka kita desain tools Parental Insight ini mengcapture kondisi anak 6 bulan terakhir. Nah, agar kita tahu kegelisahan anak atau mungkin emosi anak di waktu yang terdekat ini apa, sehingga dapat juga jawabannya seperti itu. Jadi untuk prosesnya sendiri karena kita menggabungkan teknologi di sini, artinya tidak ada proses itu involve dari manusia. Jadi waduh, khawatir nanti bakalan ada yang baca dong datanya anak saya, bakal ada yang menyalahgunakan dong seperti itu. Nah, di Parental Insight sendiri kita menggunakan teknologi plus AI. Di dalamnya sudah kita training dari ratusan sampel size dari data. Jadi fakta yang kita temukan waktu kita meriset produk ini itu di awal-awal kita hanya menggunakan ini tanpa AI, Bu, ya. Itu hanya program berbasis keyword awalnya gitu. Itu ternyata keefektifannya itu cukup rendah karena banyak hal yang sebenarnya mungkin kita para orang tua mungkin saya juga pribadi nggak tahu ada beberapa kata-kata gaul plesetan yang ternyata itu digunakan oleh anak-anak zaman sekarang. Oke, kita kasih contoh misalkan kayak tung 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 sahur gitu. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita orang tua membaca dan chat itu tanpa tahu konteksnya, ya itu menganggap di browsing di Google ya gambar kartun biasa gitu. Tapi ketika itu jadi pembicaraan anak-anak dan kita kolaborasikan dengan AI yang menganalisa data tersebut, yang dimaksudkan tung 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 sahur ini ternyata adalah petugas sapu sekolah. Nah, di mana ada konteks tadi kamu dipegang tung 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 sahur ya. Nah, ini kan sudah mengarah kepada wah norma yang kurang baik gitu, sehingga makanya pada saat proses Parental Insight ini dilakukan research, nah, akhirnya kita membutuhkan nih satu tools yang memang up to date, yang dia memang bisa paham terkait dengan konteks apapun bahasanya gitu. Jadi kita pastikan bahwasannya ini tools yang aman. Terkait dengan privasi kita pasti concern juga di sana karena Parental Insight ini dibuat oleh perusahaan teknologi yang punya sertifikasi cyber security, Bu. Gitu. Sehingga kita juga nggak mau tools ini menyalahi aturan yang ada di Indonesia juga gitu. Jadi kalau toolsnya itu lebih ke seperti apa? Apakah install aplikasi atau dikasih link gitu atau Oke, gimana? nah pada saat waktu proses form kita cuma butuh beberapa data aja, nomor HP anak, nomor HP orang tua. Nah, lalu kemudian otomatis sistem akan membuat sebuah link QR code yang harus di-scan dari handphone anak seperti itu. Nah, ini tools ini juga akan memudahkan orang tua supaya anak ini tidak merasa wah HP-nya dicek, disita, dirahasia. Mungkin kan ada seperti itu kalau di zaman dulu gitu ya. Nah, kalau anak disita atau dirahasia pasti mereka akan sangat merasa frustrasi. Namun kalau misalkan dengan metode yang Parental Insight punya ini cukup mungkin kita bisa bilang pinjam ya, cuman 2 sampai 3 menit. Karena cukup menunggu scan QR code-nya aja, loadingnya selesai, HP-nya bisa dikembalikan. Oke, lalu ibaratnya data nyantolnya berapa lama? Oke, datanya jadi gini, setelah scan 2 sampai 3 menit, otomatis prosesnya itu berjalan sekitar 15 sampai 20 menit, itu paling lama. Gitu. Nah, setelah 15 sampai 20 menit, misalkan koneksi internetnya putus, ya atau misalkan HP-nya dinonaktifkan, itu nggak ada masalah. Tapi scan-nya itu cuman 2 sampai 3 menit, setelah itu 15 menit untuk tetap terhubung dengan koneksi internet. Setelah itu misalkan HP-nya mau koneksi internet putus, di turn off dan segala macam, nggak ada masalah. Artinya kita cuman connect selama 15 menit. Oke, Gitu. artinya chattingan anak setelah 15 menit itu udah nggak nggak tercapture ya? Nggak tercapture, benar. Karena itu yang berdasarkan akhirnya waktu menguatkan connect. bahwa sebenarnya ini nggak disadap karena nggak disadap, benar. menit ke-16 pun ya kita juga nggak tahu isi Benar. chattingnya apa gitu ya. Iya. Oh, oke, baik. Nah, kemudian sebenarnya pertanyaan saya sih challenge-nya gini ya.
ini kan anak remaja ya, bukan anak SD ya. Remaja mau diambil HP-nya, bukan mau diambil ya, mau dicek HP-nya itu kan nggak gampang ya. Benar, setuju. Ada pengalaman atau gimana tuh Oke. biasanya yang dilakukan? Oke. Nah, jadi gini, sebenarnya kalau kita ngomong secara normatifnya gitu ya, handphone atau semua barang itu sebaiknya saya pernah ada dengar salah satu video itu yang mengungkap bahwasannya kalau anak yang masih mungkin remaja itu sebaiknya kata-katanya itu bukan diberikan, tapi dipinjamkan. Jadi mungkin orang tua itu sebaiknya ini ya handphone, papa beliin, papa pinjamkan ke kamu. Oke. Tapi kalau misalkan jadi nggak ada hak milik ya benar, sebenarnya. jadi ketika anak ini dibelikan handphone lalu oh ini hadiah, ini kita berikan atau orang tua akan berikan gitu ya. Nah, Sehingga itu penggunaannya juga anak itu lebih tahu bahwa ini ada hak orang lain juga. benar. gitu Nah, ya. ketika di awal anak itu sudah mendapat informasi oh ini milikku. Nah, maka di situ akan ada boundaries yang cukup tinggi gitu ya. Tapi kalau mungkin pemahamannya kita ajak ngobrol anak bahwasanya handphone ini kan juga dari orang tua dan dipinjamkan sebenarnya kan gitu. Dan juga namanya anak-anak pasti dalam pengawasan orang tua. Artinya perlu disadarkan bahwa kalau misalkan ada sesuatu yang akan terjadi, bagaimanapun anak ini kan membawa nama baik keluarga. Yang terlibat juga bukan seorang diri anak saja, tapi juga melibatkan orang tua. Jadi mensounding itu sih yang biasa Ya kita itu kayak kita seperti lakukan. yang tadi itu ya. Jadi bangun dulu interconnecting ibu dan anak atau ayah dan anak sehingga mereka tuh juga percaya nih. Kita mau lihat HP-nya, mau pinjam HP-nya untuk kita tarik data gitu ya. Terus yang menarik lagi kalau kita tadi mungkin dengan cara pendekatan yang bisa kita bilang cukup sesuai normal lah. Sebenarnya kalau di parental insight sendiri kita punya metode khusus sih. Yang unik adalah karena kita teknologinya sama dari scan QR, di beberapa orang tua yang memang membeli produk kita secara bundling itu mengkomunikasikannya lebih gampang, Bu. Jadi misalkan gini, ini scan barcode-nya, nanti misalkan nama anaknya Aldo gitu ya. Nanti Aldo bisa dapat capture terkait dengan rekomendasi karir, profesi, ataupun saran atau karakter sosial. Jadi kita nyampaikannya ke anaknya positif kayak gitu. Nah, jadi ada positif ada negatifnya bener, ya. Nah, sehingga kita sampaikan ke anak ini adalah bagian yang positif, yang protektif sebagai notes atau catatan buat orang tua. Biasanya seperti itu. Sehingga soundingnya ke anak itu lebih mudah gitu. Itu sih. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir di usia ya. Karena usia ini kira-kira ini bisa digunakan di usia berapa aja? Oke, nah kalau dari Parental Insight sendiri memang kita pada saat waktu mendesain produk kami, kita targetkan di usia SMP sampai SMA. Efektifnya di usia itu. Kenapa? Karena kalau misalkan sudah di usia yang lebih dari SMA, artinya sudah masuk ke jenjang yang kuliah atau 19 tahun yang tadi sudah Bu Nadia sampaikan, tools Parental Insight ini tetap jadi kurang efektif ya. Artinya butuh psikolog klinis ya, psikolog dewasa seperti itu. Artinya harapannya di usia-usia remaja ini kan usia yang masih bisa kita bentuk, kita arahkan, kita perbaiki, nasihati, kalau ada apa-apa kan cepet ya. Benar, itu di usia-usia ini. Makanya produk Parental Insight ini paling cocok buat parents yang punya anak di usia SMP sampai SMA. Seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan kalau misalkan anaknya mungkin kelas 5 SD atau kelas 6 SD. Nah, produk kita tuh sebenarnya punya satu requirement selama anak itu aktif menggunakan WhatsApp dan mau ngecek lingkungan atau pergaulan digitalnya itu bisa seperti itu. Mungkin ada terakhir pesan Bu Nadia buat orang tua nih. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu yang punya anak remaja itu ya, yang melihat bahwa ada indikasi anaknya mengalami perubahan perilaku, perubahan emosi ya. Parental Insight bisa membantu Bapak Ibu untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada anak Anda. Oke, mungkin sekian podcast kita terkait dengan 72% kenakalan remaja itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi buat para parents yang punya keraguan yang disampaikan, adanya perubahan sikap, jangan ragu buat lakukan asesmen ini
sedini mungkin supaya orang tua bisa tahu bagaimana cara memperbaiki anak tersebut. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Oke, makasih.